Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Kali ini Vira punya cerita yang fresh banget buat teman-teman, yaitu tentang kontroversi atau skandal Irene Red Velvet yang kemarin viral banget dan trending di Twitter tentang bad attitude yang dia miliki. Jadi gimana sih sebenarnya kronologinya, dan bener nggak sih kalau yang dimaksud itu adalah Irene? Jadi Vira akan kupas tuntas di video kali ini. Tapi sebelumnya teman-teman, subscribe dulu channel aku biar aku tambah semangat untuk bikin kontennya. Buat teman-teman yang nggak tahu siapa sih Irene Red Velvet dan Red Velvet ini tuh apa sih kayak gitu, yang bukan K-popers, jadi aku bakal jelasin. Red Velvet ini merupakan sebuah girl band yang gede banget di Korea, bentukan dari SM Entertainment. SM Entertainment ini juga merupakan sebuah agensi entertainment yang salah satu terbesar di Korea Selatan. Dia sudah mencetak banyak banget idol group kayak SNSD, Super Junior, NCT, dan juga EXO, dan juga Red Velvet ini. Red Velvet baru debut pada tahun 2014 dengan salah satu singlenya yaitu Happiness. Buat teman-teman yang K-popers pasti udah nggak asing banget sama lagu-lagunya Red Velvet yang iconic banget kayak Psycho, Dum Dum, Peekaboo, dan masih banyak lainnya. Irene ini merupakan leader grupnya dari Red Velvet ini. Nah, pada 2020 Red Velvet ini juga dibentuk subunitnya yang terdiri dari Irene dan juga Seolgi. Terus mereka ngeluarin single yang berjudul Monster. Oke, jadi sosok Irene ini cantik banget seperti yang kita tahu, tapi memang kadang ekspresinya cukup dingin. Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2020, ada seorang fotografer terkenal dan juga visual director yang sudah melanglang buana di dunia hiburan Korea Selatan. Dia memposting sebuah postingan yang menggemparkan banget di jagat hiburan Korea Selatan. Si postingan ini hanya berbentuk siluet seorang wanita seperti ini, tapi teman-teman, captionnya panjang banget dan dia bikin detail banget sebuah kronologi yang membuat dirinya merasa sangat marah dan merasa sangat dilecehkan. Visual director atau fotografer ini bernama Kang Kok Hwa. Di awal caption dia bilang dia baru saja melihat sebuah artikel tentang lambang sosiopat, dan juga dia menceritakan secara singkat beberapa orang-orang yang psikopat dan juga sosiopat dan orang-orang yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menginjak-injak harga diri orang lain. Terus dia di sana bertanya-tanya kenapa ada bisa orang yang dibesarkan seperti itu. Jadi di captionnya itu dia meluangkan semua kemarahannya, semua unek-uneknya terkait dengan seseorang. Saya telah memikirkan secara mendalam, tetapi hari ini saya telah diinjak-injak sepenuhnya oleh satu orang ini, dan saya menjadi posisi yang sangat dilecehkan. Dia ini tidak layak disebut sebagai manusia, melainkan sebuah boneka yang berlindung di balik sebuah topeng yang selalu tersenyum. Dia dikenal sebagai orang yang hangat oleh teman-temannya, namun dia adalah orang dewasa yang kekanak-kanakan dan tidak memiliki karakter yang baik. Dia tinggi hati dan penuh kesombongan. Manusia bodoh yang menunjukkan kekurangannya secara transparan kepada orang yang bahkan baru pertama kali ia temui. Saya harus mempersiapkan diri dari cerita-cerita yang saya dengar sebelumnya sebelum saya bertemu dengan orang ini. Tetapi hari ini saya merasa tidak bisa berkata-kata karena orang ini menyengat saya dengan kata-katanya seperti jarum listrik. Wow, jadi ini merasa sangat dilecehkan secara kata-kata oleh seseorang. Ini kata-katanya udah bukan kategori pedas lagi kalau bagi dia, tapi udah kayak sengatan listrik, kayak petir kali ya, saking sadisnya kata-kata ini menyayat hati Kang Kok Hwa. Saya tidak punya pilihan selain berdiri diam dengan kaki, tangan, dan otak saya yang membeku. Saya harus berdiri diam di depan wajah menjijikan yang dengan histeris melempari saya. Saya harus berdiri di sana seperti orang bodoh tanpa ada yang bisa saya lakukan. Orang ini bahkan tidak memberi saya waktu untuk memahami situasinya atau bahkan mencari pengertian dari orang ini saja saya tidak bisa. Orang ini bahkan tidak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan karena dia tidak bisa mendengar apapun di sekelilingnya. Jadi seorang ini benar-benar udah kalut banget sama marahnya, terus dia kayak langsung marah-marah aja tanpa peduli apa yang ada di sekitarnya. Saya telah mengalami berbagai macam orang, sudah bertemu dengan berbagai macam orang di bidang kreatif ini selama 15 tahun. Saya pikir saya telah menjumpai semua jenis orang, tapi ternyata saya salah besar. Inti captionnya yang membuat banyak orang berspekulasi bahwa ini ditujukan kepada Irene Red Velvet. Dia bilang, saya mengalami neraka selama 20 menit di ruangan yang tidak saya kenal. Orang ini melewatkan sapaan dan langsung duduk ketika dia mulai melontarkan hinaan ke wajah saya dengan ponselnya yang menunjuk-nunjuk ke arah saya. Orang ini sangat emosional sehingga tidak ada yang tahu apakah dia itu berbicara
berbicara kepada saya atau kepada seluruh orang di ruangan ini. Tapi bagaimanapun juga, target hari ini adalah saya. Berarti Kang Ko-hwa ini juga sadar kalau dia telah melakukan suatu kesalahan, sehingga dia merasa dirinya adalah target. Saya bertanya-tanya, apakah orang lain yang pernah bekerja sama dengan orang ini juga mengalami hal serupa? Pisau dari mulutnya tidak berhenti-hentinya menusuk dia berkali-kali dengan kata-katanya. Hanya air mata yang bisa membasahi wajah saya ketika itu. Saya bahkan merasa tidak waras untuk merasa malu karena saya menangis. Air mata saya baru saja keluar. Lalu saya bertanya-tanya, untuk apa saya melakukan ini? Untuk siapa saya melakukan ini? Apa yang ingin saya tunjukkan? Apakah saya mendapatkan uang? Siapa yang memilih saya? Apakah saya seorang yang sedang meminta bantuan? Dan mengapa saya mengalami penghinaan yang benar-benar melecehkan saya seperti ini? Saya memikirkan hal ini secara mendalam, tapi saya tetap tidak bisa memahaminya. Saya menenangkan diri dan saya ingin sekali berbicara dengannya layaknya manusia normal. Si Kang Ko-hwa ini sempat merekam semua kejadian tersebut. Dia bilang kalau terjadi sesuatu yang lain, saya harus mengambil tindakan terhadap wanita ini. Saya akan mengatakan fakta yang tepat melalui kata-kata saya. Saya adalah seorang editor yang dibayar untuk bekerja dan seorang penulis juga. Saya akan menggunakan semua energi saya dan menggunakan otak saya dengan cerdas dan cerdik mulai sekarang. Sudah lama sekali sejak saya merasa balas dendam menjadi katalisator. #psycho dan #monster. Ini dia menceritakan detail banget di captionnya, dan aku aja yang baca captionnya merasa emosi dengan kronologi dan detail-detail yang dia ceritakan. Adanya #psycho dan juga #monster di akhir postingan ini membuat banyak banget netizen yang berspekulasi kalau sosok yang digambarkan pada caption ini adalah Irene atau Seulgi. Karena Irene dan Seulgi merupakan subunit Red Velvet tadi yang tahun ini baru saja mengeluarkan sebuah single yang berjudul Monster, dan Red Velvet single terakhirnya adalah Psycho. Jadi ini kayak mengarah banget ke Irene dan juga Seulgi. Nah, tapi banyak juga netizen yang berspekulasi kalau yang dimaksud oleh Kang Ko-hwa ini bukanlah seorang idol, melainkan seorang artis senior. Karena mengingat si fotografer ini sudah melanglang buana di dunia fotografer dan dunia visual director ini selama 15 tahun. Jadi banyak banget spekulasi netizen sebelum ada konfirmasi siapa sebenarnya yang dimaksud di postingan ini dengan detail bad attitude yang menurut aku itu benar-benar bad. Sampai akhirnya netizen belum berhenti untuk menghujam Irene dengan fakta-fakta yang mengejutkan. Jadi ada netizen yang menganalisis siapa aja orang-orang yang nge-like postingan si Kang Ko-hwa ini. Jadi secara mengejutkan, postingan ini turut didukung atau di-like oleh orang-orang visual director dan juga fotografer ternama dari berbagai majalah terkenal di Korea, kayak editor dan fotografer Vogue Magazine Korea, dan juga Marie Claire, GQ, Esquire, Allure, dan juga Beauty Plus. Semua fotografer dan visual director tersebut ternyata sudah pernah bekerja sama dengan si Irene ini. Jadi netizen tambah berspekulasi bahwa sosok ini adalah Irene. Ada juga seorang fotografer terkenal bernama Hong Jang-hyun yang turut nge-like postingan ini. Jadi Hong Jang-hyun ini juga cukup terkenal karena dia sering bekerja sama dengan selebriti papan atas seperti Song Hye Kyo, Jun Ji Hyun, dan sebagainya macamnya. Nah, selanjutnya postingan ini tidak hanya di-like oleh para director terkenal, editor terkenal, tapi juga orang-orang kreatif lainnya yang suka bekerja sama dengan Blackpink, SHINee, Red Velvet juga. Nah, sebenarnya kenapa sih awalnya, ada apa sih sampai si Kang Ko-hwa ini memposting postingan seperti itu dan semua orang berspekulasi bahwa itu adalah Irene Red Velvet. Jadi pada 18 Oktober kemarin, Red Velvet ini tampil di Gangnam K-pop Festival. Ketika itu ada sebuah insiden di mana Irene ini mengalami gagal fungsi pakaian. Jadi si pemancar yang dia gunakan itu terjatuh saat dia baru aja naik ke panggung. 어쩌면 좋을까 너무 잘 알고 날 추락하게 우린 참 별나고 이상한 사이 서지게 그리고 또 변한 Feeling like a soul 자꾸 다시 한번 더 싸우다 어쩔 줄을 몰라 너를 달래고 날 섞게 발로 차도 우린 좀
Kalau kalian suka ngelihat penampilan idol grup Korea, kan mereka itu memiliki koreografi yang tidak mudah dan bergerak banget gitu seluruh badannya. Jadi biasanya si pemancar itu dijahitin ke bajunya atau ditempel dengan sangat erat. Jadi itu adalah tanggung jawab dari visual directornya. Si Irene Red Velvet ini merupakan salah satu idol yang jarang banget mengalami insiden di atas panggung. Ya wajar aja kalau dia mengalami insiden ini dan dia merasa sangat marah. Jadi beberapa netizen cukup memaklumi tindakan emosional dari Irene ini. Nah, mengingat kejadian insiden di atas panggung ini dengan postingan Kang Kok Hua ini berjarak hanya 2 hari, yaitu tanggal 18 kejadiannya dan tanggal 20 Kang Kok Hua memposting postingan yang viral di Korea ini. Namun sampai tanggal 20 itu belum ada kejelasan, hanya netizen yang berspekulasi sampai tanggal 22 kemarin Irene ini mengeluarkan pernyataan yang membenarkan bahwa di postingan Kang Kok Hua itu adalah dirinya. Yang dimaksud di caption dan semua detail kronologi yang menyebutkan dia sebagai orang ini dan orang itu, ternyata itu adalah Irene Red Velvet dan dia mengakuinya. Jadi Irene ngepost di Instagramnya hitam kayak gini, "Hai, ini Irene. Saya dengan tulus meminta maaf karena telah menyakiti stylist saya dengan sikap bodoh dan kata-kata serta tindakan saya yang ceroboh. Saya menerima banyak sekali bantuan dari orang-orang yang memberikan usaha mereka untuk saya sampai ke posisi sekarang. Saya sangat menyesal telah menyakiti mereka dengan perilaku saya yang tidak dewasa. Kejadian ini telah membuat saya mengingat kembali masa lalu dan saya sangat malu dengan kata-kata dan tindakan buruk saya. Dan saya merasakan bagaimana pentingnya seorang staff. Saya akan berpikir dan bertindak lebih hati-hati agar hal ini tidak terjadi lagi. Saya benar-benar minta maaf kepada para penggemar yang mendukung saya dan telah membuat kalian khawatir dengan adanya insiden ini." Aku di sini ngeliat kayak Irene itu sudah sangat dengan rendah hatinya membalas postingan Kang Kok Hua dengan postingan di Instagram pribadinya yang berisi permintaan maaf kepada Kang Kok Hua. Ya, bagaimanapun juga orang yang sedang marah tentunya tidak bisa mengontrol kata-kata yang keluar dari mulutnya. Jadi kalau aku sebagai manusia normal sangat akan memahami dan memaklumi apa yang terjadi kepada si Irene. Nah, pendapat teman-teman bagaimana? Apakah kalian memaklumi juga ataukah sebaliknya? Beriringan dengan permintaan maaf Irene ini, SM Entertainment juga ngerilis tentang postingan Kang Kok Hua ini. SM Entertainment menyatakan bahwa Irene telah bertemu secara langsung dan meminta maaf secara langsung kepada stylist tersebut. SM Entertainment menyatakan bahwa mereka sangat menyesal telah mengkhawatirkan banyak orang dengan image Irene yang tidak dewasa tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa mereka ini bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Jadi mereka bilang, "Kami juga merasa bertanggung jawab penuh untuk ini. Kami tidak bisa melupakan kerja keras yang dilakukan oleh semua staf, baik untuk perusahaan maupun untuk artis kami. Kami akan memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Untuk semua orang yang bekerja dengan kami, sekali lagi kami meminta maaf karena telah menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang. Tertanda SM Entertainment." Oke, jadi ini sebenarnya udah clear ya harusnya, karena pihak agensi maupun pihak artis sudah meminta maaf secara langsung kepada stylist tersebut atas tindakan buruk yang ia terima beberapa hari yang lalu. Nah, karena bad attitude dari Irene ini viral banget di Korea, terus mulai muncul fakta-fakta tentang keburukan karakter dan sikap yang dimiliki oleh Irene. Jadi ada juga di sebuah show di mana ada member NCT yang satu agensi dengan Red Velvet ini sempat membicarakan tentang bad attitude yang dimiliki oleh Irene. Nah, di show ini sebenarnya juga ada Irene di sana. Jadi pada show yang namanya itu Laundry Day yang diproduksi oleh On Style pada Februari 2017, Do Young yang saat itu muncul sebagai bintang tamu mengungkapkan bahwasanya Irene atau Sunbae-nya ini adalah yang paling ditakuti oleh trainee saat itu. Bahkan si Do Young ini bilang kalau dia sampai saat itu, saat di talk show itu, dia masih takut sama Irene. Dia bilang sebenarnya Irene ini tuh lucu, tapi entah kenapa semua trainee itu takut sama dia, mungkin karena ekspresi dia yang cukup dingin. Do Young juga menjelaskan bahwa trainee itu menamai sebuah ruangan sebagai kamar Johyun. Johyun ini nama asli dari Irene, dan mereka akan menghindari ruangan tersebut dengan segala macam cara karena saking nggak mau ketemunya sama Irene karena mereka takut.
Nah setelah menyatakan itu, Duyong bilang dengan lucunya, oh maaf ya Nuna, kayak gitu. Terus Irene ngerespon kayak, buat apa minta maaf? Tapi dengan adanya masalah ini, banyak banget teman-teman Irene yang ngedukung dia dan juga fans-fansnya. Mereka bilang bahwasanya hal yang dilakukan oleh Irene ini adalah hal yang wajar. Banyak yang menaikkan fakta-fakta tentang betapa Irene ini adalah sosok idol yang sangat care dengan fansnya dan juga sosok pemimpin grup yang juga baik banget. Dalam sebuah episode yang Namja Show, Joy yang salah satu anggota Red Velvet menjelaskan bahwasanya Irene ini merupakan pemimpin yang baik bagi Red Velvet. Karena ketika yang lain memiliki hal-hal negatif untuk ceritakan suka duka di dalam grup itu, Irene sebagai leader grup akan mengumpulkan mereka untuk mengajak diskusi dan mencarikan solusinya. Sedangkan Irene sendiri dari 2014 sampai saat ini, dia tidak pernah curhat tentang hal-hal negatif atau ngeluarin unek-uneknya selama dia menjadi leader dan juga selama menjadi member dari Red Velvet ini. Jadi dia kayak mendam sendiri. Tapi kalian bisa lihat di yang Namja Show ini, kalau dia itu sebenarnya juga berkaca-kaca setelah mendengarkan apa yang diungkapkan oleh 이거를 다시 뭐 피드백을 받는다든지 뭐 이래서 그렇지 않을까 저는 생각이 들어요. 그럴 수도 있어. 아마 아이린 씨가 말 못하지 못할 힘든 것들이 굉장히 많을 거라고 저는 생각이 들어요. Joy. Jadi sebenarnya dia tuh mendam juga nih hal-hal negatif yang ingin dia ceritakan kepada teman-teman membernya, tapi dia percaya hal-hal negatif itu jika dia katakan bisa membuat grupnya menjadi runtuh. Jadi dia memilih untuk meminta nasihat kepada seniornya daripada menceritakan kepada teman-teman membernya. Wah, jadi dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab yang benar-benar merasa keutuhan timnya adalah hal yang utama. Pada acara fan meeting 2018, di video ini kalian bisa lihat itu ada seorang fan dari Irene yang kedinginan karena AC di ruangan tersebut. Nah, Irene ini dengan baiknya memberikan kompres panasnya kepada fans tersebut. Tapi fans tersebut menolak karena menurutnya Irene lebih butuh. Oke teman-teman, itulah cerita kontroversi dan skandal bad attitude yang terjadi kepada Irene Red Velvet. Nah, gimana nih menurut teman-teman semuanya? Apakah hal yang dilakukan oleh Irene ini adalah hal yang wajar ataukah seharusnya dia tidak seperti itu? Dan apakah seharusnya lagi si Kang Ko-hwa ini tidak memposting hal tersebut di Instagram pribadinya atau lebih baik membicarakan dengan pihak agensi langsung atau dengan Irene-nya langsung? Nah, menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah. Dan kalau ada versi cerita lainnya tentang kronologi dan skandal bad attitude Irene ini, silahkan komen juga di bawah karena aku bakal baca semua komen kalian. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah mampir di video aku. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa on the next video. Bye!